Halo semua, ayo belajar operasi hitung pecahan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan belajar. Materi hari ini berbeda ya dengan yang kemarin. Sekarang kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Sudah siap untuk belajar hari ini? Baik, kita lanjut ya. Pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan biasa. Pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya dapat diubah menjadi pecahan campuran. Ini dia contohnya. 13/4. 13 ini lebih besar daripada penyebutnya, yaitu 4. Maka pecahan ini bisa diubah menjadi pecahan campuran. Hasilnya adalah 31/4. Ingat kembali materi kelas 4 tentang cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran ya. Caranya dibagi ya. Pembilang dibagi penyebut. Hasilnya ini. Oke. Nah, contoh pecahan campuran yang lainnya misalnya 5/6/7, 3/9/10, 2/4/8. Lalu, bagaimana cara menjumlahkan atau mengurangkan pecahan campuran? Oke, kita akan pelajari. Pengerjaan operasi hitung pecahan campuran. Cara yang pertama. 1. Ubah semua pecahan menjadi pecahan biasa. Ingat ya, materi kelas 4 ini sudah pernah. Berikutnya, samakan penyebut pada pecahan biasa menggunakan KPK, seperti di pembelajaran sebelumnya ya. 3. Jumlahkan atau kurangkan pembilang kedua pecahan, tetapi penyebutnya tetap ya. Yang keempat, ubah hasil akhir menjadi pecahan campuran. Kemudian, cara yang kedua. 1. Kelompokkan operasi hitungnya menjadi bilangan bulat dan pecahan biasa. Kedua, samakan penyebut pada pecahan biasa menggunakan KPK. Ini juga sama seperti pembelajaran sebelumnya. Ketiga, jumlahkan atau kurangkan pembilang kedua pecahan. Penyebutnya ini juga tetap ya. Oke, sekarang kita akan melihat contoh soalnya supaya lebih jelas ya. Baik, ini dia contoh soalnya. 7/1/4 ditambah 3/8. Kita gunakan cara 1 dulu ya, yang tadi. Nah, menjadi seperti ini. 7/1/4 ditambah 3/8 sama dengan pecahan campuran ini. Kalau menggunakan cara yang pertama, kita harus mengubahnya menjadi pecahan biasa. Ingat-ingat lagi ya materi kelas 4, caranya adalah 4 dikali 7 ditambah 1, hasilnya 28, itu ditambah 1 menjadi 29. Ini adalah pembilang yang baru. Lalu untuk penyebutnya tetap, di sini 4, di sini juga ikut 4. Kemudian tambah 3/8. Karena penyebutnya belum sama, kita samakan dengan KPK. Nah, KPK dari 4 dan 8 adalah 8. Maka semua penyebutnya kita ubah menjadi 8. Karena yang ini sudah 8, maka ini nanti tidak berubah ya. Tetap seperti ini. Yang berubah adalah bagian yang ini. 29/4 ini akan berubah. Karena 4-nya harus dijadikan menjadi 8. Oke, kita lanjutkan. 29/4 ini masing-masing dikalikan dengan 2. Supaya 4 ini menjadi 8, kan harus dikalikan 2. Maka kalau yang bawah dikalikan 2, yang atas juga dikalikan 2. Ditambah 3/8. Hasilnya adalah 29 dikali 2, 58. Per 4 dikali 2, hasilnya 8. Ditambah, ini tetap ya, karena sudah sesuai KPK penyebutnya, ini adalah 3/8. Nah, karena sudah sama penyebutnya, kita langsung jumlahkan pembilangnya. 58 ditambah 3
Hasilnya 61. Maka 61/8 jawabannya. Lalu 61/8 ini kita ubah menjadi pecahan campuran. Karena apa? Karena ini pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Maka kalau ketemu pembilang lebih besar daripada penyebutnya, kita bisa mengubahnya menjadi pecahan campuran. Pakai dibagi tadi ya. Hasil akhirnya adalah 7, 5/8. Lanjut ya. Sekarang contoh soalnya yang tadi sama ya. Kita kerjakan dengan cara yang kedua. Cara yang kedua ini akan lebih efektif kalau kita pakai di soal yang angka bilangan bulatnya ini besar ya. Tapi ini juga Ibu rasa lebih mudah untuk dikerjakan. Kita coba ya. 7 1/4 ditambah 3/8 sama dengan, nah 7 1/4 ini artinya adalah 7 ditambah 1/4. Ini pasti selalu ditambah ya. Jadi bilangan bulat yang ada di depan pecahan biasa ini, kalau kita pisah ya, pemisahnya menggunakan tanda tambah. Oke, kita lanjutkan ya. 7 ditambah 1/4, kemudian ditambah 3/8. Sama dengan 7 ditambah, nah ini, pecahan biasanya kita kelompokkan. Ya, ini 1/4 ditambah 3/8. 7-nya ini tetap karena nggak ditambah dengan yang lain ya. Kemudian ditambah, ini pecahan biasanya kita samakan penyebutnya. Nah, menyamakan penyebutnya menggunakan KPK juga ya. KPK 4 dan 8 adalah 8. Maka seperti tadi, 1/4 kita kalikan dengan 2/2 supaya nanti penyebutnya menjadi 8. Yang 3/8 ini tetap. Sama dengan 7 yang depan ini tetap ya. 7 ditambah, hasil perkaliannya yang ini adalah 2/8. Ditambah 3/8. Nah, karena sudah sama penyebutnya, kita langsung jumlahkan. 7 ditambah 5/8. Hasilnya adalah 7 5/8. Ya, kita lanjutkan. Ini ada contoh soal yang lain. Nah, ini dua-duanya ada bilangan bulat di depan pecahan biasa. Oke, kita gunakan cara yang kedua ya, karena kalau kita kalikan silang, kalau kita ubah jadi pecahan biasa, nanti angkanya akan terlalu besar saat menyamakan penyebut. Maka untuk angka-angka yang seperti ini atau pecahan campuran disarankan memakai cara yang kedua. Kita langsung ya coba caranya. Oke, di cara yang kedua, 13 4/5 ditambah 3 2/4 sama dengan, kita uraikan dulu. 13 4/5 artinya 13 ditambah 4/5. Kemudian tandanya di sini tambah, sini juga ikut tambah ya. Kalau sini kurang, nanti sini juga ikut kurang. Oke, kita lanjutkan. 3 2/4 artinya 3 ditambah 2/4. Sama dengan, nah ini tadi yang Ibu bilang bahwa kita harus mengelompokkan antara bilangan bulat dengan bilangan bulat, pecahan biasa dengan pecahan biasa. Nah, bilangan bulatnya di sini adalah 13 dan 3. Dijumlahkan ya. Kemudian pecahan biasanya adalah 4/5 dan 2/4. Kita kelompokkan lalu dijumlah ya. Kemudian untuk pecahan biasanya, karena belum sama penyebutnya, kita samakan dengan KPK. KPK 5 dan 4 adalah 20. Kemudian bilangan bulatnya karena sudah dikelompokkan, langsung kita jumlahkan. 13 ditambah 3, 16 ya. Kemudian ditambah, ini kita samakan penyebutnya. Nah, menjadi 20 ya. 5 supaya menjadi 20 dikali 4. 4 supaya menjadi 20 dikali 5. Maka atasnya juga mengikuti.
Kemudian 16 ditambah, kita kalikan ya, ketemu hasilnya 16 per 20 ditambah 10 per 20. Selanjutnya 16 ditambah, nah ini kita jumlahkan 26 per 20 sama dengan 16 ditambah 16 per 20. Nah, dari mana 16 per 20 ini? Ini adalah hasil dari yang pecahan biasa. Ingat, pecahan biasanya ini pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Maka kita harus mengubahnya menjadi pecahan campuran. Caranya dibagi ya. 26 dibagi 20. Ternyata hasilnya 1. 6 per 20. Lalu kita jumlahkan. Bilangan bulat dijumlah dengan bilangan bulat. Ya. 16 ditambah 1 menjadi 17. Kemudian pecahan biasanya tetap. Jadi jawabannya adalah 17. 6 per 20. Nah, begitu ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang pengurangan pecahan campuran. Nah, ini dia contohnya. Kita kerjakan pakai cara 1 dulu ya. 6 3 per 5 dikurangi 2 per 3. Ini kita ubah jadi pecahan biasa. Tapi ingat, dengan cara 1 ini hanya efektif kita gunakan untuk angka-angka yang kecil. Tapi kalau angkanya besar, kita sebaiknya memakai cara yang kedua. Oke, kita ubah. Dari 6, 3 per 5 ini kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 33 per 5. Caranya tadi 5 dikali 6 ditambah 3. Jawabannya 33 per penyebutnya tetap. Terus kita kurangi 2 per 3. Sama dengan, nah penyebutnya belum sama, kita samakan dengan KPK. 5 dan 3 KPK-nya 15. Semua kita jadikan per 15. Yang bagian ini ya, kita kalikan dengan 3. Bawah dan atas kita kalikan 3 semua. Kemudian dikurangi 2 per 3, ya, 2 per 3 ya, kita kalikan dengan 5 per 5, supaya 3-nya ini menjadi 15. Hasilnya adalah 33 dikali 3, 99, dikurangi 2 kali 5 adalah 10. Semuanya per 15, lalu kita kurangkan. 99 dikurangi 10 adalah 89 per 15. Hasilnya adalah, ya kita ubah menjadi pecahan campuran karena bagian atas lebih besar daripada bagian bawah. Dibagi ya caranya ya. Lalu ketemu hasilnya 5, 14 per 15. Jadi kalau mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran itu memakai pembagian bersusun. Lalu ini ketemu hasilnya, ini sisanya, dan ini tetap. Kalau sini per 15, sini juga otomatis 15. Begitu ya, coba nanti dipelajari lagi. Berikutnya, kita coba menggunakan cara yang kedua. Soalnya sama. Nah, ini dia. 6 3 per 5 dikurangi 2 per 3. Ini artinya 6 ditambah 3 per 5, lalu ini dikurangi 2 per 3. Ingat, ini harus teliti ya tandanya. Ini ada tanda tambah, ini ada tanda kurang. Ini itu selalu tambah, ya. Jadi ini itu selalu tambah. Kalau tanda yang ini mengikuti di soalnya. Kalau soalnya pengurangan ya ini ikut kurang. Soalnya penjumlahan ini ikut tambah. Sama dengan 6 ditambah, nah kita kelompokkan untuk pecahan biasanya. 3 per 5 dikurangi 2 per 3. Nah, ini kita cari KPK-nya ya, karena kalau pengurangan dan penjumlahan itu syarat wajibnya adalah penyebutnya harus sama. Nah, KPK-nya adalah 15. Berikutnya, 6-nya tetap, tambah, ini kita samakan penyebutnya, 5-nya dikali 3, 3-nya dikali 5, ya, sama-sama. Supaya semuanya menjadi per 15. Lanjut,
6 ditambah, kita cari hasilnya, 3 dikali 3, 9, 2 dikali 5, 10. Nah, ini ternyata kalau dikurangi tidak cukup pecahannya ya. Karena tidak cukup ya, 9 dikurangi 10 kan tidak cukup. Walaupun ini penyebutnya sudah sama, tapi ketika dikurangi kan tidak cukup. Maka kita harus pinjam satu dari bilangan bulat di depannya, yaitu 6. 6 ini boleh dipinjam satu. Nah, lalu caranya, satunya itu diubah menjadi pecahan biasa dengan penyebut yang sudah sama dengan yang ini, disamain aja. Karena ini 15, maka ikut 15. Nah, menjadi seperti ini. 6 itu kan artinya 5 ditambah 1. Nah, satunya itu diubah menjadi 15 per 15. Ya, ini akan angkanya sama. Jadi, ini nilainya 1. Ditambah ini, 9 per 15 dikurangi 10 per 15. Lanjut. Nah, karena sudah sama penyebutnya, bagian 15 per 15 ini tambah ya dengan yang 9 per 15. Terus ini kita kurangi 10 per 15. Ini sudah cukup kalau dijumlahkan. Nah, hasilnya adalah 5 ditambah 15 ditambah 9, 24 per 15. Dikurangi 10 per 15. Nah, lalu ini adalah hasilnya 5 ditambah ini kita kurangkan 24 dikurangi 10, 14 per 15. Nah, hasil akhirnya adalah 5, 14 per 15. Itu dia ya, coba nanti diulang-ulang khususnya di bagian ini. Ini kebetulan soalnya tidak cukup ketika dikurangi. Ya, ini nanti diulang lagi. Lanjut, ada contoh soal yang lain ya. Nah, ini kita gunakan cara kedua, karena ini cara yang disarankan. Soalnya adalah ini. 14 2 per 3 dikurangi 10 2 per 9. Sama dengan, nah kita uraikan, 14, ini selalu tambah ya. 2 per 3 dikurangi, karena ini soalnya dikurangi. 10 ditambah 2 per 9. Sama dengan, kita kelompokkan bilangan bulatnya 14, karena di sini tandanya kurang, ini juga kurang ya. Lalu ditambah pecahan biasanya 2 per 3 dikurangi 2 per 9. Jadi tanda yang di dalam kurung ini mengikuti tanda soalnya. Soalnya pengurangan berarti sini ikut pengurangan ya. Kalau ini selalu tambah. Jadi hubungan antara bilangan bulat dengan pecahan biasanya itu selalu tandanya tambah. Oke, 14 dikurangi 10 hasilnya 4. Kemudian ini kita samakan penyebutnya ya. KPK-nya kan 9 ya. Maka ini yang berubah, ini tetap 2 per 3 dikali 3 per 3 supaya jadi 9 penyebutnya. Lalu ini 4 ditambah 6 per 9 dikurangi 2 per 9. Sudah sama ya penyebutnya. Lalu kita kurangkan saja nanti. 4 ditambah 6 dikurangi 2 berapa? 4 ya, per 9. Jawabannya adalah 4. 4 per 9. Nah, itu ya. Semoga kalian bisa paham. Nah, apakah kamu sudah memahami materi penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran tadi? Coba ulangi dan pelajari kembali jika kamu belum memahaminya. Jika sudah paham, kamu bisa mengerjakan soal latihan tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Ayo, semangat belajar dan terus berlatih. Jangan lupa berkreasi. Nah, ayo coba kerjakan soal berikut dengan cara mencari KPK-nya. Lalu juga dengan menggunakan cara yang kedua ya. Ini soalnya. 1 per 6 ditambah 5, 1 per 12. Kemudian nomor 2, 9, 3 per 4 dikurangi 1 per 3. Coba gunakan cara yang kedua. Atau pilih cara yang menurutmu paling cepat dan paling kamu pahami. Ya.
Lalu, kalau sudah mengerjakan soal ini, kamu bisa menuliskan jawabanmu di kolom komentar. Nanti juga akan ada latihan loh, supaya kamu bisa lebih paham lagi. Begitu ya. Terima kasih semuanya. Selamat belajar. Jangan lupa berdoa dan sehat selalu. Terima kasih.